Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar topik di SMP kelas 9 berkenaan dengan bilangan berpangkat bagian yang pertama, yang menyajikan berkenaan dengan definisi bilangan berpangkat, khususnya sifat-sifat pangkat bilangan positif. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lainnya. Berbagi tidak akan pernah rugi. Bagi kalian yang menginginkan file PPT, silahkan bisa diunduh. Yang linknya sudah disiapkan pada kolom deskripsi pada video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada bilangan berpangkat bagian yang pertama ini kita akan coba review terlebih dahulu pemahaman kita mengenai perkalian berulang ya. 4 kali 4 kali 4 nih ya. Masih ingat ini kalau disajikan dalam bentuk berpangkat, iya adalah 4 pangkat 3. Berikutnya 5 kali 5 kalau disajikan dalam bentuk bilangan berpangkat, ya 5 pangkat 2. Selanjutnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 5. Sementara kalau kita punya setengah kali setengah kali setengah kali setengah, jadi perkalian setengah sebanyak 4 kali, setengah pangkat 4. Sementara kalau ada 1/5 kali 1/5 sebanyak 6 kali, atau 6 kali perkalian dari 1/5 adalah 1/5 pangkat 6. Coba kita perumumkan ya. Kalau saya punya A kali A kali A kali A sebanyak 7 kali, A pangkat 7. Bagaimana kalau perkalian A-nya sebanyak N? Nah, jadi A kali A sebanyak N. Ya, berarti A pangkat N. Sehingga kita punya satu definisi dalam bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N. N-nya bilangan bulat positif dan A-nya adalah bilangan real. Jadi sekali lagi A pangkat N adalah A dikali A sebanyak N kali. Pertama, kita akan coba pahami mengenai sifat-sifat dari pangkat bilangan bulat positif ya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini kalau kita jabarkan, A pangkat M adalah perkalian A sebanyak M, sementara A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N. Jadi kalau kita kalikan, maka A-nya sebanyak ya M dari A pangkat M dan sebanyak N dari A pangkat N, atau A pangkat M plus N. Oke, ini nanti akan kita gunakan. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sebagai contoh, misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 atau 3 pangkat 6. Jadi dari 3 pangkat 2 itu perkalian 3 sebanyak 2 kali. Dari 3 kali 4 perkalian 3 sebanyak 4 kali. Berarti ada perkalian 3 sebanyak 6 kali. 3 pangkat 6 ya. Min 2 pangkat 4 dikali min 2 pangkat 2. Berarti min 2 pangkat 4 ditambah 2 atau min 2 pangkat 6. Sementara kalau 1/6 pangkat 3 kali 1/6 pangkat 5, berarti 1/6 pangkat 3 ditambah 5 atau 1/6 pangkat 8. Oke, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. A pangkat M berarti perkalian A sebanyak M dibagi perkalian A sebanyak N ya. Berarti nanti A-nya saling membagi, atau dari penyebut pembilang dibagi penyebut, atau jumlahnya A nanti akan berkurang dari jumlah pembilang dikurangi penyebut, atau dituliskan di sini A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M dikurangi N. Contohnya ya, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 7 dikurangi 2. Jadi ibaratnya di pembilang itu ada perkalian 3 sebanyak 7, di penyebut ada perkalian 3 sebanyak 2. Nah, kalau disederhanakan tinggal 3 pangkat 3 perkalian 3 sebanyak 5 atau 3 pangkat 5 ya. Berikutnya 1/4 pangkat 6 dibagi 1/4 pangkat 3, berarti 1/4 pangkat 6 dikurangi 3 atau 1/4 pangkat 3. Sementara kalau saya punya 8 kali P pangkat 7 kali Q pangkat 6 dibagi 2 P pangkat 3 Q pangkat 2,
Maka bisa diselesaikan 8 dibagi 2 terlebih dahulu adalah 4 ya. Kemudian P-nya pangkat 7 diapakan? Karena dibagi ya, dikurangi 3. Q-nya pangkat 6 dikurangi 2. Ya, 8 dibagi 2 nilainya 4. P pangkat 4, Q pangkat 4. Berarti 3P pangkat 4, Q pangkat 4. Ini ada 3 bentuk variabel ya, A, B, C. Kemudian konstannya 9 dan 3. Nah, 9 dibagi 3 jelas dapat 3 nanti ya. A pangkat 7 di bawah ada A pangkat 5, berarti A pangkat 7 dikurangi 5. C pangkat 4 di bawah ada C pangkat 3, berarti C pangkat 4 dikurangi 3. Sementara B tetap di bawah, ada perkalian B pangkat 3 kali B pangkat 2, berarti B pangkat 3 ditambah 2 ya. Jadi 3 A pangkat 7 dikurangi 5, A 3A kuadrat, C pangkat 1, bawahnya adalah B pangkat 5. Oke. Mudah-mudahan pembagian bentuk pangkat ini bisa dipahami ya. Kalau perkalian tadi dijumlah, pembagian dikurangi pangkatnya ya. Sifat yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan M. Berarti ada perkalian A pangkat N sebanyak M. Ya, perkalian A pangkat N sebanyak M. Nah, tentunya berarti ini ada sebanyak A pangkat N dikali A pangkat N sebanyak M. Ini berarti nanti pangkatnya kalau kita menggunakan sifat yang pertama ya, berarti nanti A N ditambah N sebanyak M, atau A pangkat M dikali N ya. Oke, contoh 7 pangkat 2 dipangkatkan 5, berarti 7 pangkat 2 kali 5 atau 7 pangkat 10. Nah, 1/5 pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti 1/4 dipangkatkan 4 dikali 3 atau 1/5 dipangkatkan 12 ya. Oke, berikutnya sifat yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan A kali B sebanyak N kali ya. Perkalian A kali B sebanyak N kali berakibat bahwa ada perkalian A kali A sebanyak N kali juga, dan perkalian B kali B sebanyak N kali juga, atau A pangkat N dikali B pangkat N. Sebagai contoh 2 kali 5 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 ya. A kuadrat kali B pangkat 3 pangkatkan 4, berarti A pangkat 2 kali 4 ya, A pangkat 8 dikalikan B pangkat 3 kali 4, B pangkat 12. Oke, setengah pangkat 5 kali 3 pangkat 3 dikuadratkan, berarti setengah pangkat 10, 3 pangkat 6. Oke ya, sifat yang kelima, A per B dipangkatkan N, berarti ada perkalian A per B sebanyak N kali. Nah, nanti kalau kita lihat sifat dari perkalian pecahan, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti pembilangnya ada perkalian A sebanyak N, di penyebutnya ada perkalian B sebanyak N. Berarti A pangkat N per B pangkat N. Contohnya adalah 2/5 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 5 kali 5 kuadrat per 2 pangkat 4 dikuadratkan, berarti 2 pangkat 10 kali 5 pangkat 4 ya, per 2 pangkat 8. Baru kemudian 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 8, berarti pangkatnya dikurangi 2 pangkat 10 dikurangi 8, 2 pangkat 2, 5 ke pangkat 4 ya. Oke, X pangkat 4 kali Y pangkat 3 per X pangkat 3 kali Y kuadrat dipangkatkan 4, berarti masing-masing kita pangkatkan 4, berarti X pangkat 16 Y pangkat 12 per X pangkat 12 Y pangkat 8. X nya fokus di X, berarti X pangkat 16 dikurangi 12, X pangkat 4, Y nya pangkat 12 dikurangi 8, Y pangkat 4. Oke, sekarang sifat yang keenam, kalau ada A pangkat 1 berarti nilainya A. Kemudian didefinisikan A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, dengan catatan A nya tidak sama dengan 0, karena kalau 0 berarti 0 pangkat 0 itu bentuk tak tentu ya. Jadi sekali lagi A pangkat 0 didefinisikan sama dengan 1. Berarti kan kalau ada bentuk 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, dan seterusnya 2 pangkat min n, maka 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat min 1 itu setengah, 2 pangkat min 2 itu 1/4, 2 pangkat min 3 itu 1/8. Ya, ini kalau setengah itu kita ubah menjadi bentuk pangkat di penyebutnya, berarti 1 per 2 pangkat 1, 1/4 1 per 2 pangkat 2, 1/8 1 per 2 pangkat 3. Sementara 2 pangkat min n itu 1 per 2 pangkat
N. Nah, sehingga kita peroleh hubungan bahwa 2 pangkat min N sama dengan 1/2 pangkat N. Kalau kita perumumkan berarti A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau ada pangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif adalah 1/nya ya. Jadi untuk A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 5 pangkat 1 nilainya 5, 25 pangkat 1 nilainya 25, 8 pangkat 0 karena 8 itu tidak sama dengan 0 berarti 8 pangkat 0 nilainya 1, min 100 pangkat 0 nilainya adalah 1. Sementara XY pangkat 0 adalah nilainya 1 dengan catatan XY nya tidak sama dengan 0. Kemudian 1/5 pangkat min 2, ya kita gunakan sifat A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, berarti nilainya 1/1/5 pangkat 2 karena 1 dibagi 1/, berarti 5 pangkat 2 ya. Oke. Min 5x pangkat min 6, berarti kita ubah menjadi pangkat positif 1/min 5x pangkat 6. Sementara negatif kalau dipangkatkan genap nilainya positif, berarti 1/5 pangkat 6 x pangkat 6. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita berkenaan dengan bilangan berpangkat bagian yang pertama. Mudah-mudahan konsep mengenai bilangan pangkat positif ini bisa dikuasai dengan baik. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya berkenaan dengan topik bilangan berpangkat bagian yang kedua, khususnya mengenai sifat bilangan pangkat bilangan rasional. Senang bersama kalian, terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.